Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama mengucapkan selamat datang dan selamat mengambil bagian dalam kebaktian Minggu Paskah ke-6 pada tanggal Minggu 26 Mei 2019. Kiranya kebaktian ini menjadi berkat untuk kita semua. Berikut pokok-pokok warta GKI Bintaro Utama pada hari Minggu 26 Mei 2019. Yang pertama, perihal peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, akan diteguhkan dan diberkati pernikahan gerejawi atas diri Fernandes Samuel Hubert Simaremare, anggota jemaat GKI Bintaro Utama, dengan Meilani Puspasari Simarmata, anggota jemaat HKBP Koserna Medan, pada Sabtu 8 Juni 2019 pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di HKBP Koserna Medan. Perihal kedua, mengenai libur pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan umum dan pelayanan kesehatan gigi diliburkan pada hari Rabu 29 Mei 2019 sampai dengan Sabtu 8 Juni 2019. Pelayanan kesehatan umum dan pelayanan kesehatan gigi akan dibuka kembali pada Minggu 9 Juni 2019. Mohon perhatian jemaat dan simpatisan. Warta secara keseluruhan dapat dibaca pada warta jemaat gereja hari ini dan di website GKI Bintaro Utama, gkibintama.org. Kebaktian hari ini pada pukul 9.30 waktu Indonesia di bagian Barat dilayani oleh Pendeta Daniel Sakarias dari GKO Bintaro, pemusiknya Saudara Edo Immanuel Tarigan dan Ibu Rebecca Pardede, pemandu nyanyian grup 6, petugas LCD tim D, petugas sound Bapak Matius, pengisi pujian, paduan suara Gita Wredatama, dan paduan suara Glorifiers. Di dalam kehidupan umat manusia yang telah rusak, Allah selalu berkenan melakukan pembaruan. Begitu juga di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam proses pembaruan tersebut, Ia berkenan memakai siapapun untuk menjadi agen ataupun aktor pembaruan. Ia bahkan memanggil siapapun untuk menjadi kawan sekerjanya. Minggu Paskah ke-6 ini adalah awal masa Pentakosta, masa bagi kita menghayati kebaikan Tuhan yang telah menganugerahkan Roh Kudus bagi kita dan Indonesia. Dengan satu hati, mari kita berhimpun menghadap Tuhan dalam ibadah Minggu Paskah ke-6 ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18, 1-3, Allah hadir bagi kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat.
Kebaktian Minggu Paskah ke-6 ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Minggu Paskah ke-6 adalah minggu awal masa Pentakosta, yang mana tema besar Pentakosta kita tahun ini ialah Roh Kudus bagi Indonesia. Dalam ibadah Minggu Paskah ke-6 ini, kita bersama-sama menghayati tema bersandar pada kebaikan Tuhan. Hanya karena kebaikannya, semata kita terus mengalami pembaharuan, baik secara pribadi, bersama keluarga, bersama jemaat, maupun bersama bangsa Indonesia. Oleh karenanya, mari kita syukuri kebaikan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Sebagai manusia, sering kita merasa bahwa perubahan yang terjadi dalam hidup itu hasil karya dan perjuangan kita sendiri, tidak dirasakan sebagai kebaikan Tuhan. Begitupun proses perubahan yang terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, dari bangsa yang dijajah menjadi bangsa merdeka, dari hampir dikuasai oleh kelompok tertentu dengan ideologi agama tertentu, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang berbineka tunggal ika. Dari bangsa yang dikuasai oleh rezim otoriter menjadi bangsa yang mengalami pembebasan melalui gerakan reformasi. Juga proses transformasi yang terus berlangsung hingga kini. Itu semua terkadang tidak kita rasakan dan akui sebagai kebaikan Tuhan. Oleh karenanya, mari kita mohon ampun kepada Tuhan dengan kesungguhan. Marilah kita mengakui salah dan dosa kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 29.
Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
kuasa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Glorifiers akan menaikkan 2 persembahan pujian, Haleluya to the Lamb dan Finale. Persilakan.
Standing in heaven, close in glory and majesty, is the Lamb of God, the crown, the King of kings. Through His precious blood, we have honor and stand now forgiven. He has made us His people to reign eternally. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, memampukan kami untuk mengerti dan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami,
Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai dengan 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai dengan 15. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seseorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 67. bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita, mereka pun bersorak-sorai karena Kau
bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Dan tanah pun telah memberi hasilnya, ya Allah memberkati kita. Segala ujung bumi takut akan Dia, Allah Mekah memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 21 ayat 10 kemudian 22 sampai pasal 22 ayat 5. Bacaan kedua diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 10 kemudian ayat 22 sampai pasal 22 ayat 5. Lalu, di dalam roh Ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi. Dan Ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi akan membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberangi sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Kini terimalah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku.
Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan dengan tema bersandar pada kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca KBBI, kata bersandar berarti bersangga, bertumpu, atau bertopang. Dan biasanya kalau orang sedang menyandarkan diri pada sesuatu, dia akan memastikan tempat di mana dia bersandar itu benar-benar kuat. Kalau tidak, dia tidak akan betul-betul menyandarkan tubuhnya. Mungkin sekedar menempel atau ragu-ragu untuk melakukannya. Pengalaman kita kalau kita pergi ke mal-mal yang ada di wilayah sekitar sini, kalau di lantai bawah tidak ada peringatan itu, lantai 2, 3, 4 ke atas biasanya ada pagar-pagar. Ya, di koridor itu biasanya ada pagar-pagar dari kaca. Ya, walaupun kelihatannya kokoh, ya, tapi selalu ada tertulis jangan bersandar pada pagar itu, ada pada pagar kaca itu. Sehingga orang-orang yang mungkin berdiri di pinggir itu sekedar untuk melihat bagian bawah, tidak akan pernah benar-benar menyandarkan tubuhnya. Karena dia tahu resiko apa yang akan terjadi bila dia memaksa untuk bersandar benar-benar. Hari ini saudaraku, kalau kita punya tema bersandar pada kebaikan Tuhan, maka kita juga perlu mempertanyakan dan memastikan, apakah Tuhan bisa menjadi pribadi di mana kita betul-betul bersandar penuh kepadanya? Apakah dia cukup kuat untuk bisa menopang kita? Apakah dia bisa menahan semua urusan-urusan yang manusia letakkan di pundaknya? Karena mungkin akan ada yang berbicara kepada saya dan mengatakan, Pak, hal itu nggak usah ditanya lagi. Betul, tapi faktanya berapa banyak orang percaya yang betul-betul bersandar penuh kepadanya? Atau bersandar seperti bersandar di pinggir pagar mal. Bersandar tapi jaga-jaga, tidak terlalu. Karena itu mungkin kita perlu mendengar kesaksian dari orang-orang yang pernah hidup di zaman lalu, yang memiliki pengalaman menyandarkan diri kepada Tuhan. Dan pengalaman itu dia bagi kepada kita semua di zaman ini. Setidaknya dari sekian banyak, saya mengutip 3 saja perkataan dari orang-orang yang punya pengalaman bersandar kepada Tuhan, bukan sandar ragu-ragu, tapi bersandar penuh kepadanya. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat.
Tak ada tulisan ini yang ditulis berdasarkan karangan belaka. Tapi penulis tahu persis, Allah itu dapat diandalkan. Tempat yang benar-benar teguh untuk orang berharap. Mazmur 37, 23, 24 yang dikutip oleh lagu tertentu yang kelihatan cukup terkenal. Kalimatnya mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, ada kesaksian yang menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu kuat untuk disandari. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangatlah terbukti. Inilah kesaksian dari orang-orang yang memiliki pengalaman bagaimana bersandar kepada Tuhan di masa lalu. Dan penyandarannya, saudara-saudaraku, kokoh dan teguh. Dan mereka menikmatinya sampai mereka tutup usia. Pertanyaan pertama adalah, kalau memang Tuhan itu kuat dan tepat kita bersandar, apakah tempat di mana kita bersandar benar-benar membawa kebaikan buat kita atau tidak? Mencoba mengutip pengalaman yang terjadi di banyak-banyak keluarga. Seorang wanita menyerahkan dirinya untuk menjadi seorang istri bagi seorang suami. Berpikir bahwa suaminya itu menjadi orang yang bisa dipakai untuk menyandarkan hidupnya secara manusia. Tapi ternyata ada yang memang merasakannya, tapi ada juga yang tidak merasakannya. Data perceraian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung digabung dengan data BPS mulai dari tahun 2011 untuk Indonesia, jumlahnya makin kesini bukan makin menurun, jumlahnya makin kesini makin dahsyat. Saya mulai dengan angka 200.000 sekian di tahun 2011, 2012, 2013 berubah menjadi 300.000, 2014 300.000 sekian. Salah satu analisa yang saya baca di 2014 agak mencolok ke atas karena suami istri bercerai, beda pilihan politik. 2015, 2016, 2017, 2018 terakhir, 2019 belum selesai. Tapi 2019 angkanya 400.000 sekian. Saya kalau disuruh menjumlah 2011 sampai 2018 saya tahu jumlahnya berapa, tapi ada banyak orang yang akan berkata dia bukan sandaran. Dia mungkin kuat secara ekonomi. Dia bisa jamin hidup saya. Tapi hidup itu enggak sepenuhnya itu. Dan buktinya, kalau saudara periksa di 2018, ya, yang jumlahnya 400.000 sekian, kalau diurai, saya ngomong singkat saja, 300.000 sekian istri menggugat cerai suami. Sisanya kita sudah tahu siapa. Jadi kalau ada bina pranikah, biasanya saya tanya sama yang calon pria, saya tanya, modalmu apa untuk menikah ini? Selalu jawabannya klise dan selalu sama. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya sudah bekerja, gini-gini, saya sudah mulai cicil rumah Pak, jadi amanlah kiranya. Lalu saya bilang, maaf ya, yang punya gaji lebih besar dari Anda banyak. Yang punya rumah sebelum kawin lebih besar dari Anda juga banyak. Tapi yang bercerai dengan modal kayak begitu juga banyak. Jadi tidak cukup kalau cuma 2 itu. Dan banyak ibu-ibu terpesona kalau anak mantunya sudah punya 2 itu.
sudah kerja, penghasilannya bagus, sudah punya rumah sendiri. Padahal itu bukan persyaratan suami yang paling utama. Apa persyaratannya nanti mungkin dibicarakan, karena para pendeta yang akan membahas itu. Supaya saya jangan geser, saya kembali lagi. Ternyata pengalaman manusia untuk menyandarkan diri ke satu titik ke titik lain, dia juga mempertanyakan, kira-kira kalaupun Tuhan kuat sandarannya, kokoh teguh, apakah dia baik? Saya baca Mazmur 25 ayat 8, ini teologis sekali bagian ini. Karena Mazmur 25 ayat 8 dikatakan begini, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Apa arti ayat ini? Ayat ini mengatakan, perhatikan kata sebab itu. Sebab itu dimulai dengan kalimat Tuhan itu baik dan benar. Jadi bukan karena dia melakukan sesuatu baru disebut baik dan benar. Tapi memang sifatnya itu dia baik dan benar. Karena itu dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan itu tidak jahat dan tidak membahayakan siapapun. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu yang berjanji dengan suaminya akan berlibur ke Bali. Sudah izin untuk melayani. Tapi dalam beberapa hari kemudian suaminya meninggal di Manado. Saya bertemu dengan ibu itu bermaksud mendekatinya untuk menguatkan. Tapi saya dapat tinju dan ucapannya, Tuhan itu jahat. Ini yang ucapnya orang Kristen. Pelayan pula. Jadi kalau tadi saya tanya, apakah Tuhan itu kuat untuk jadi tempat bersandar? Lalu apakah dia baik? Bukan pertanyaan basa-basi dan klise. Karena orang-orang yang mengatakan Tuhan itu sandaran yang kuat, pada saat dia mengalami hantaman yang kuat, dia mengubah kalimat jawabannya. Tuhan itu jahat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab menyebut Tuhan itu baik dan benar. Bukan hanya baik, dia juga benar. Selanjutnya dalam Mazmur 106, 107, 108, 109, dalam lapisan Mazmur-Mazmur itu selalu berulang kali keluar kata haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, pergolakan dan kesalahpahaman manusia tentang Allah, justru kalau kita lebih dalam mengenal tindakan-tindakan Allah, kita tidak akan pernah mengucapkan Tuhan itu jahat, sekalipun itu emosi sesaat. Saya akan menyebut jenis kebaikan Tuhan berdasarkan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saya akan coba mengutip cara industri. Kalau industri katanya, industri sekarang industri 4.0. Saya akan mulai dengan menggunakan bagian ini dengan menjelaskan satu-satu. Saya mulai dengan 1.0, 2.0, 3.0. Semoga kita nggak kebingungan untuk itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebaikan Tuhan yang pertama, yaitu pemeliharaan dan pengasuhannya atas manusia. Saya menyebutnya kebaikan Tuhan 1.0. Bapak Ibu ingat-ingat ya, nanti di belakang saya akan ucap lagi 1.0. Isinya apa? Kebaikan Tuhan memelihara dan mengasuh manusia. Untuk bagian ini, saudara dan saya bukan hanya orang Kristen, tapi seluruh orang di dunia ini merasakannya. Percaya atau tidak kepada Kristus, dia menerima asupan udara setiap hari. Percaya atau tidak kepada Kristus, dia menerima sinar matahari dari Tuhan. Kemarin setelah pemilu di daerah Petamburan, mungkin ada semacam kelompok yang selama ini mungkin kebanyakan ya, mungkin walaupun tidak semua, tapi kebanyakan orang Kristen tidak menyukai kelompok itu. Dan minta dibubarkan. Rasa-rasanya
gemes kita itu sudah sampai di ubun-ubun. Kalau lihat orang itu, kelompok itu bergerak, berkiprah di keliling Indonesia, bahkan beberapa tempat di Indonesia. Bahkan kita juga diam-diam berdoa supaya bisa berkolusi dengan Tuhan. Kalau boleh semacam orang-orang begitu segera diselesaikan atau disingkirkan. Tapi faktanya tidak seperti itu. Kalau anggota kelompok itu menikah, dia punya anak sehat-sehat, saudara. Enggak begitu lahir langsung mati. Mereka juga punya kehidupan, mereka juga punya keluarga, mereka juga menghirup makanan, minuman, nafas dan segala hal. Inilah kebaikan Tuhan yang tidak pernah didapat diukur dan ditakar oleh karena seseorang beragama atau berkeyakinan atau berpihak atau tidak. Dalam pembacaan kita di Mazmur 67 tadi yang diucapkan, tanah pun telah memberi hasilnya. Kalau orang bilang tanah pun telah memberi hasilnya, banyak orang kalau berpikir sempit akan bilang, ini tanah di Israel saja. Oh tidak. Oh ini tanah di kantong Kristen saja. Oh tidak. Bahkan tanah di dunia orang ateis pun tumbuh subur. Pohon, semua. Dan hebatnya, bertahun-tahun, berabad-abad, negeri itu menolak Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menghentikan sedikit pun asupan oksigen. Darah mengalir di tubuh mereka dengan lancar. Dan hidup mereka pun sejahtera. Bukan hanya untuk orang-orang percaya. 1.0, Tuhan baik kepada semua orang. Tapi Tuhan itu dinamis. Dia tidak hanya berdiri di 1.0. Dalam pembacaan kita juga rupanya Tuhan punya kebaikan 2.0. Kebaikan apa yang disebut kebaikan 2.0 itu? Yaitu kebaikan Tuhan dalam karya pemulihan dan penyelamatan atas manusia. Di mana Tuhan tahu kebutuhan manusia bukan hanya sekedar makan, minum, pakai. Tapi juga keselamatan dari dosa yang mengikat manusia sejak manusia pertama. Dan Yesus turun ke dunia ini untuk melakukan hal itu, mewujud nyatakan hal itu. Sehingga dia mempergunakan 2.0 untuk mengatakan, aku Allah yang bukan hanya baik memberi kamu makan dan minum, tapi aku Allah yang juga menyelamatkan engkau dari dosa. Soal kita mulai dari sini. Karena orang-orang tertentu mampu menangkap bagian ini, termasuk Rasul Paulus. Dalam pembacaan tadi dia melihat penglihatan orang Makedonia berteriak memanggil-manggil, mari datang ke sini untuk menolong kami. Kalau saya ajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira orang Makedonia minta ditolong apa? Kirim sembako kah? Kirim pakaian bekas kah? Semacam upaya-upaya diakonat kah? Tidak, saudara. Mereka butuh berita tentang 2.0. Keselamatan yang datang dari Tuhan. Kebaikan yang Tuhan nyatakan melalui keselamatan itu. Untungnya Paulus peka. Sehingga dia tidak jalankan misi pribadinya. Dia pun mati-matian hidup bukan hanya mengurusi soal kemah atau tenda untuk dia hidup. Tapi baginya dia bilang, kalau aku hidup itu berarti aku harus menghasilkan buah. Dan itu bicara mengenai kebaikan Tuhan melalui keselamatan yang dia beritakan kemana-mana. Lanjutan dalam kisah para rasul tadi, itu berbicara tentang seorang bernama Lydia. Tukang kain ungu. Kalau ditanya, Paulus dan Lydia ketemu dalam urusan apa? Urusan pemeliharaan Tuhan? Tidak. Mereka boleh berurusan karena Lydia mendengar berita 2.0. Allah menunjukkan kebaikannya dengan menyelamatkan manusia dari dosa. Di situ Lydia bilang sama Paulus, kalau boleh kau dan temanmu
menumpang di rumahku. Sekarang persoalannya, apakah Tuhan hanya baik dalam 2 titik itu? Tidak, saudaraku. Barusan ada pembacaan yang diambil dari Wahyu 20. Ini berbicara tentang kebaikan Tuhan yang lebih jauh lagi, yaitu kebaikan Tuhan dalam membangun persekutuan abadi dengan manusia. Kalau sudah masuk di sini, saya sudah melihat gejalanya kalau kita di gereja Protestan. Kalau mulai bicara pergumulan sekarang, orang Protestan angkat kepala. Pergumulan masa kini, pergumulan sosial. Tapi udah mulai bicara mengenai masa datang, sorga. Sudah mulai bilang, nanti dululah. Akibatnya memang jarang di gereja Protestan membahas hal-hal tentang akhir zaman. Akhirnya anggota jemaat justru mendapat masukan dari teman-teman kita di gereja karismatik yang seringkali membahas wilayah itu sampai hal-hal yang detail. Walaupun memang harus perlu penafsiran ulang untuk terkait dengan hal itu. Tadi dikatakan dalam Wahyu 22, di situ dikatakan bahwa aku melihat kota Allah Yerusalem turun dari sorga, dan dia diam bersama dengan orang-orang percaya. Kalau saudara baca selanjutnya, Tuhan berkata begini, kemahku ada di tengah-tengah manusia. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan itu tindakan kebaikannya bukan hanya ngurus makan dan minum. 1.0. Bukan hanya juga menyelamatkan manusia dari dosa. 2.0. Tapi di masa yang akan datang, di akhir dari segala sesuatu, Tuhan bilang, aku tinggal bersama-sama dengan manusia. Aku menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Tidak ada lagi tangisan, tidak lagi ada kesusahan, tidak ada malam, karena Allah sendiri yang menerangi mereka. Semua gambaran-gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak main-main mengurusi manusia. Sekalipun manusia itu debu, dia menunjukkan, mendemonstrasikan kebaikannya mulai dari 1.0, 2.0, 3.0. Cuma masalahnya adalah kita sering atau kurang menyadari kebaikan yang telah terjadi atas hidup kita. Sehingga rata-rata tidak sedikit juga orang berperilaku sama dengan 9 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Mereka menanti itu cukup lama, tapi begitu mujizat itu terjadi, respon mereka datar saja. Cuma 1 yang kembali dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Sisanya datar saja. Apakah kebaikan Tuhan tidak menggetarkan hatinya? Apakah kebaikan tidak menginspirasi hidupnya? Setidaknya mengetuk hatinya bahwa dari sekian banyak makhluk yang ada di dunia ini, ada 1 pribadi yang begitu peduli mengurusi makan, minum, pakai, mengurusi keselamatan, sampai di masa yang akan datang pun dia sedia untuk tetap mengurusinya. Setidaknya itu menggetarkan hidupnya, dan dia menyandarkan hidupnya ke arah sana. Rata-rata banyak manusia melihat hari ini sebagai hari ini. Pengharapannya juga hari ini. Kalau Paulus bilang begini, saudaraku, dalam Roma pasal 8. Penderitaan yang aku alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang dia berikan kepadaku. Kalau saya menyebutnya, Paulus tidak rabun jauh melihat masa depan. Dia tidak menyandarkan kekuatan pengharapan itu. Dia bilang mau mati sekarang pun ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang ia siapkan.
Dia meletakkan pengharapannya jauh-jauh di masa yang akan datang. Karena dia tahu Allah itu melintasi waktu. Bahkan dalam Roma pasal 8 di bagian akhir sebelum masuk ke pasal 9. Dia katakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Bahkan maut sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi kalau para lansia mengatakan, aduh dikit lagi usia saya akan berakhir. Saudara pasti akan berpisah dengan orang-orang yang saudara kasihi. Tapi Kristus tidak. Begitu mata jasmanimu tertutup untuk selama-lamanya, tetapi mata rohanimu terbuka, engkau tidak berjumpa dengan pihak lain. Engkau hanya berjumpa dengan Yesus yang katakan maut sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita kadang-kadang merespon kebaikan Tuhan dengan sangat datar. Tadi pagi saya masih bercerita di sini. Saya pernah melakukan sebuah ilustrasi di gereja dengan meminta izin keluar dari mimbar. Ya, jarang-jarang pendeta Protestan keluar dari mimbar, bukan? Kecuali kalau membaptis atau mau melakukan pentabisan. Saya bilang, saya pegang bola basket turun ke bawah. Saya pantulkan bola basket itu. Kalau saya pantulkan pelan, dia tetap mantul. Makin saya kencang, pantulannya makin kuat. Makin lagi makin kuat. Itu selesai. Itu segmen pertama. Segmen kedua, saya ambil handuk. Saya lapis sampai 4 tumpukan handuk. Lalu saya lemparkan bola basket itu ke tumpukan handuk. Saya lemparkan pelan-pelan seperti biasa. Dan bola itu bergulir. Duk, 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 duk. Mungkin teorinya mesti diubah. Bagaimana kalau saya lemparkan dengan lebih keras. Dan saya lakukan lebih keras. Hasilnya duk, 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 duk. Tidak mantul kembali. Apa arti kisah ini? Saya ingin mengatakan bahwa media pantul itu jenis hati kita. Bola yang datang itu adalah perbuatan kasih atau kebaikan Allah bagi kita. Ada orang yang begitu menerima kebaikan Allah walaupun kecil. Begitu dipantulkan dia langsung mengatakan, dia mengekspresikan hidupnya dengan ucapan syukur. Bukan hanya ucapan syukur bikin kebaktian, tapi hari-harinya adalah ucapan syukur yang meluas. Tapi ada orang hatinya yang seperti handuk tadi. Mau apapun Tuhan buat, ya santai saja. Dia datar saja. Mungkin dia beranggapan begini, kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu ngurusin kita, nggak usah heboh-heboh banget. Karena itu mungkin sudah merupakan tanggung jawab beliau. Padahal kalau saya ajukan pertanyaan, untuk menebus dosa manusia, memangnya tanggung jawab Allah? Siapa yang buat? Siapa yang harus mati? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Harusnya manusia. Tapi ketika dia membiarkan dirinya mati, disitulah kebaikannya. Dan harusnya respons kita tidak diam atau datar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya, kebaikan yang kita terima, kita semua pernah mengalami kebaikan Tuhan, sadar atau tidak sadar. Seringkali masih kita simpan, kita keep untuk diri kita sendiri. Kita tidak meniru Paulus yang sudah merasakan kebaikan Allah dengan pertemuan di Damsyik. Dari situ dia berjanji hidup untuk kemuliaan Allah. Begitu lihat orang Makedonia dalam penglihatan memanggil-manggil dia, dia tidak menahan dirinya, dia tidak membiarkan keselamatan, pemeliharaan Tuhan 1.0, keselamatan 2.0, perjanjian Tuhan di masa yang akan datang 3.0 disimpan dalam dirinya sendiri. Tapi dia mau datang kepada orang lain, membagikan kebaikan itu. Itulah bentuk bola pantul yang luar biasa dari orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Allah dalam diri mereka.
Hari ini saudaraku, Indonesia butuh itu. Indonesia nggak butuh hoax. Indonesia nggak butuh kekerasan. Indonesia butuh gereja yang bilang bahwa Allah memelihara kita 1.0. Allah menyelamatkan kita 2.0. Dan Allah akan menjaga kita sampai di akhir zaman, tetap Dia pribadi yang akan menopang kita 3.0. Lihatlah apa yang gereja lakukan. Gereja terlalu takut untuk memberitakan 2.0. Sampai sekarang gereja kalau bermain dalam pelayanan-pelayanan keluar selalu bermain di 1.0. Aku bawa sembako buat kamu ya. Ini. Soal makan dan minum bukan? Soal pemeliharaan bukan? Tapi untuk mengatakan Yesus penyelamat dunia. Kalau engkau percaya, engkau akan hidup. Kita mengkeep itu di dalam ruang-ruang gereja. Kau akan hidup, kau akan dibangkitkan, kau akan tinggal bersama dengan Bapa. Kita keep itu di dalam gereja. Menjadi sesuatu yang bolak-balik di tengah-tengah kita. Terang ketemu keterang, garam ketemu garam. Tak pernah bisa menerangi, tak pernah bisa menggarami kemana-mana. Hari ini saudaraku, setelah dengar firman ini, saya cuma mengatakan 2 hal saja yang kita bawa pulang sebagai sebuah sikap yang bertanggung jawab jika kita mengenal kebaikan Tuhan. Yang pertama, mari kita semakin peka. Peka. Ada yang bilang bukan peka Pak, PK Pak. Ya apalah. Ya. Peka, menyadari hidup kita hidup karena kebaikan Tuhan. Dipelihara, diselamatkan, dan ditunggu di akhir zaman 3.0. Karena Tuhan. Yang kedua, pesannya. Mari kita juga peka menyadari yang butuh 2.0, 3.0 ada di luar sana. Jangan disimpan terus berita kebaikan itu. Sampaikan kepada orang lain. Supaya orang itu mengerti bahwa Tuhan bukan hanya baik kasih makan minum mereka, tapi Tuhan juga menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Dan Tuhan juga mau tinggal bersama dengan mereka di akhir zaman. Selamat berjuang, selamat menyampaikan. Tuhan baik kepada semua orang. Amin. Paduan suara Gita Wredatama dengan lagu Bersandar pada Tuhan.
PS Fridatama, terima kasih persembahan pujiannya. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau ada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama hadir di GKI Bintaro Utama ini, dimohon untuk bangkit berdiri. Terima kasih atas kehadirannya, Ibu. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami diingatkan kebaikan-Mu. Kami disadarkan bahwa Tuhan tidak pernah menghentikan kebaikan-Nya bagi kami sampai dengan saat ini dan selama-lamanya. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, agar kami bertindak bijaksana sepadan dengan kebenaran firman-Mu. Kami menjadi pribadi-pribadi yang bukan saja peka merasakan kebaikan-Mu dan bersandar padamu, tapi kami juga menyadari bahwa ada banyak orang juga rindu akan kebaikan-Mu, dan jadikan kami alat Tuhan untuk menyampaikan hal itu kepada dunia. Karena itu Bapa, beri kami semangat, beri kami kesadaran, agar semakin hari kerajaan Allah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami semua jemaat-Mu. Saat ini kami berdoa ketika kami berkumpul, kiranya Tuhan memberkati gereja Tuhan di tempat ini, GKI Bintaro Utama. Kami berdoa biarlah pendeta, para presbiter, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini menjadi pribadi-pribadi yang bukan saja menikmati kebaikan dan kasih Tuhan, tetapi mereka menjadi gereja-gereja yang bergerak keluar, yang menyatakan maksud dan rencana-Mu dan kebaikan-Mu melalui tutur kata anak-anak-Mu, melalui sikap anak-anak-Mu, melalui kesaksian hidup mereka, sehingga dunia ini yang makin hari makin gelap tercerahkan oleh anak-anak-Mu yang ada di sini. Mereka hadir membawa terang. Mereka menjadi gereja yang efektif di tangan Tuhan. Dan terima kasih Bapa, sehingga semua pergumulan, semua upaya, semua program tidak berakhir dalam sebuah laporan, tapi justru membawa dampak yang nyata dan jelas buat konteks anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya gereja ini diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan makin hari makin searah dengan apa yang Kau inginkan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dalam kesempatan ini untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Sudarno, untuk Bapak Wiono, untuk Bapak Imam Subaweh,
untuk Bapak Sudarto, untuk Bapak Joni Lumampau, untuk Bapak Matius, untuk Ibu Sunarsih Basuki, untuk Bapak Cak Malesi, untuk Bapak Sabam Sihaan, untuk Saudara Eko Agung Nugroho, dan untuk Ibu Tarweni Setiawati, Ibu Mariori Sihombing, Ibu Yudit Lantang, Ibu Desi, Bapak Gangsar Nurwitono, Ibu Edwina Lawalata, Ibu Eni Maria, dan Ibu Nani Wijaya. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu, memberi kekuatan, memberi pengharapan, dan memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Dan kalau mereka ada di rumah ataupun di rumah sakit, kiranya mereka mendapatkan perawatan yang sebaik-baiknya. Dan karena Tuhan mereka boleh kembali pulih oleh pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir saat ini dengan pergumulan kami masing-masing. Biarlah kami semua bersandar kepada Tuhan, karena Engkau dapat diandalkan dan Engkau dapat dipercaya. Engkau bukan hanya sanggup mendengar keluh kesah kami, Engkau juga sanggup menjawab semua keluh kesah kami. 1 minggu ke depan menjadi pergumulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami, dan apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ke depan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat Indonesia. Kami berdoa Tuhan berkatilah Indonesia. Dan biarlah Engkau mengaruniakan kepada kami hikmat, baik sebagai warga negara maupun sebagai pemimpin di dalam negeri ini, agar negeri ini dibawa ke arah kesentosaan. Semua pergumulan yang masih sering harus kami hadapi dan tidak dapat kami tepis begitu saja, kami mohon Tuhan menyertai. Hikmat Allah membawa Indonesia maju di hadapan Tuhan. Dan biarlah Bapa, dalam karunia-Mu, berkenankanlah bangsa ini menemukan damai sejahtera Tuhan yang Kau tinggalkan kepada kami. Bangsa ini boleh melihat kemajuan. Bangsa ini melesat meninggalkan ketertinggalan. Dan bangsa ini bukan menjadi persoalan, tapi memberi jawab kepada bangsa-bangsa lain karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Indonesia ada dalam kemurahan. Ini doa kami Bapa siang ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi
Dengan penuh syukur, mari kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 30 ayat 5 yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, berpagi cahaya surga yang cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat dimohon berdiri. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang
Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Bapa menyucikan persembahan ini dan berkati tangan-tangan yang telah memberikan. Kami berdoa, kiranya Bapa memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Bapa juga mengajari kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Padaku ditanyakan apa akan kuceritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus pun terada. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Glorifiers untuk pelayanannya di GKI Bintaro Utama. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Terima kasih.